bagaimana carok atau bertarung demi harga diri ini tertanam menjadi sebuah tradisi di Madura? Pemirsa, berikut segmen Rahasia Zaman. Madura, pulau yang tradisionalnya celurit. Senjata ciri khas penduduk Pulau Madura yang menyimpan sejuta cerita. Ketika melihat senjata berbentuk unik seperti ini, tentu yang terlintas di dalam benak Anda adalah Ketika melihat senjata berbentuk unik seperti ini, tentu yang terlintas di dalam benak Anda atau yang biasa dikenal juga dengan carok. Sebuah tradisi duel demi harga diri yang seakan tidak dapat dilepaskan dari pulau penghasil garam ini. Namun sebenarnya, dari manakah tradisi ini bermula? Tak pas membicarakan Madura tanpa menyertakan celurit. Seperti halnya carok, celurit pun sakral bagi orang Madura. Selain sebuah identitas, celurit juga memiliki filosofinya sendiri. Bentuk melengkung menyerupai tanda tanya melambangkan ketidakpuasan orang Madura terhadap fenomena di sekitarnya. Dari sekedar alat penyabit rumput di ladang, celurit bertransformasi menjadi simbol perlawanan orang Madura pinggiran, terutama saat penjajahan Belanda di abad ke-18. Celurit adalah harga diri itu sendiri. Menghina harga diri berarti melukai secara fisik. Walaupun harus dibuncahkan, caranya dengan carok. 3 abad lalu, konon tradisi carok lahir dari perkelahian antara Sakera, mandor tebu asal Pasuruan, dengan Markasan dan Makabri, 2 bersaudara yang menjadi antek Belanda. Saat duel, Sakera menggunakan celurit untuk bertahan. Sayang, Sakera tertangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Sejak saat itu, celurit yang tadinya hanya alat untuk berkebun, bertuah sebagai simbol keberanian kaum pinggiran. Awalnya carok lebih hebat dibanding aksi koboi di barat. Duel 1 lawan 1 dilakukan di lapangan terbuka. Namun carok bukanlah tindak preman. Pasalnya seringkali ada wasit dan justru restu dari masing-masing keluarga pelaku. Keberadaan tradisi carok tidak dapat dipisahkan dari tradisi nyikap yang dilakukan oleh masyarakat Madura sejak dahulu. Tradisi yang mengharuskan kaum pria membawa senjata tajam seperti celurit saat berada di luar rumah sebagai perlindungan dari mara bahaya yang mengintai. Celurit juga tak ubahnya istri. Ibarat pengganti rusuk laki-laki yang hilang satu, perempuan menempati tahta kehormatan tertinggi laki-laki Madura, maka celurit selalu disandang di pinggang sebelah kiri. Carok pun tak bisa dibilang murni kriminal. Sebuah persetujuan sosial kadung lekat dengan carok. Sebelum duel, selamatan dan pembekalan untuk anggota keluarga yang akan melakukan carok jamak diritualkan. Harga diri kini terbenam di ujung celurit. Akibatnya, seorang Madura lebih memilih menyelesaikan sendiri masalahnya. Tak heran, kekerasan memperoleh pembenaran di tengah ketidakpastian. Budaya carok lahir sebagai jawaban orang Madura terhadap kosongnya tatanan sosial. Sekitar abad ke-18, Madura memang layaknya tanah tak bertuan. Saat itu kebangkrutan kekuasaan menimpa kaum priainya.
Kondisi yang sama berulang ketika periode berikutnya. Kiai kadung masuk ke jalur politik formal. Hanya kalangan blatter, yakni broker keamanan informal yang mampu masuk ke dalam sendi orang Madura selama lebih dari 2 abad ini. Sekam budaya patriarki pun turut menyuburkan praktik carok. Bagi orang Madura, harta, tahta, dan wanita tak lain adalah simbol kejantanan, sekaligus taruhan kehormatan bagi laki-laki. Hingga pembalasan harga diri yang tercoreng lantak oleh kepuasan di akhir pertarungan. Iya, karena sekarang sudah dianggap kriminal. Kalau dulu kan enggak. Sehingga dulu siapapun orang yang membunuh, dia tidak dianggap kriminal. Dia tidak dianggap sebagai sosok yang harus dipenjara. Bahkan mereka dianggap sebagai, satu contoh, dan suami yang diambil istrinya ketika dia bisa membunuh sang pengambil, maka dia dianggap sebagai tokoh yang luar biasa di keluarganya. Kini secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam duel carok mulai mengalami perubahan. Tak lagi hanya menjadi ajang duel demi mengembalikan harga diri, carok justru menjadi media pelampiasan emosi semata.